Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia Seribu Besar. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Mo Ying-ying mengalami bahaya besar saat mencoba menyingkirkan inti besi Xuan Yin. Benda itu tidak hanya menghalangi jalan, tetapi juga menyerap kekuatannya secara paksa hingga dia kehilangan kendali. Api suci di dalam dirinya justru dibangkitkan oleh roh api yang tersembunyi, yang kemudian mengambil alih kesadarannya. Terungkap bahwa Mo Ying-ying bukan manusia biasa, melainkan sumber api suci yang pernah memiliki kekuatan setara dewa abadi. Namun karena keputusannya berubah menjadi manusia membuat kekuatannya melemah dan membuka celah bagi roh api untuk memberontak. Situasi ini sangat berbahaya karena Mo Ying-ying berada di ambang kehilangan kendali sepenuhnya. Identitas aslinya terancam terbongkar. Xiaoyan, sebagai praktisi Fengju, berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak saat kebenaran ini terungkap. Ketika Mo Ying-ying sempat kehilangan kendali akibat pengaruh roh api suci yang tersegel di dalam dirinya, roh tersebut mengajak pilihannya untuk berubah menjadi manusia demi cinta. Menyebut keputusan itu sebagai kebodohan yang membuat kekuatannya jatuh dari tingkat dosian. Roh api suci juga mengungkap bahwa segel yang menahannya semakin melemah karena Mo Ying-ying selalu sering menggunakan sumber api suci. Saat roh api suci hampir kembali menyerap kekuatan Mo Ying-ying melalui inti besi Xuan Yin, Mo Ying-ying berhasil menahan dan mematahkan upaya itu. Dengan kekuatan api suci yang masih ia kuasai, dia mengusir inti besi Xuan Yin dari mata air dan merebut kembali kendali atas tubuh serta kesadarannya. Meski begitu, Mo Ying-ying menyadari bahwa perkataan roh api suci tidak sepenuhnya salah. Dia tetap percaya pada perasaan manusia dan pada Xiaoyan, yang kini dia yakini tidak akan mengecewakannya. Setelah penghalang mata air lenyap, pedang abadi rusak milik Mo Ying-ying tiba-tiba bereaksi. Pedang tersebut menunjukkan ketertarikan kuat pada inti besi Xuan Yin, seolah-olah benda itu dapat digunakan untuk memperbaikinya. Memahami hal itu, Mo Ying-ying menyimpan inti besi Xuan Yin sebagai harta berharga. Dengan diambilnya penghalang tersebut, dua mata air kehidupan dan kematian akhirnya kembali mengalir normal, memancarkan energi misterius tanpa hambatan, menandakan bahwa mata air itu telah sepenuhnya dipulihkan. Di sisi lain, aneh, meskipun inti besi Xuan yang sudah kuambil dan seharusnya dua mata air kehidupan dan kematian kembali normal, tapi mengapa pintu masuk ini terasa seolah masih terhubung ke sesuatu yang lain? Xiaoyan bergumam sambil menatap mata air yang terus memancarkan air sumber. Meski mata air itu membuatnya merasa seperti terlahir kembali, Xiaoyan tetap merasa ada yang janggal. Seakan-akan mata air ini masih terhubung dengan sesuatu yang tersembunyi. Sudahlah, apapun itu, lebih baik naik dahulu dan melihat bagaimana keadaan Mo Ying-ying. Setelah berkata demikian, Xiaoyan menyimpan inti besi Xuan Yang dan berjalan keluar dari wilayah mata air kehidupan dan kematian. Namun tepat setelah dia pergi, sebuah suara perlahan terdengar dari dalam mata air. Tak kusangka seseorang benar-benar membuka mata air kehidupan dan kematian yang telah lama tersegel. Kemampuan melahapnya begitu kuat, bahkan monster tua kejam dengan kekuatan penuh Kaisar Do Bintang 8 pun tak berdaya. Sungguh tak terduga. Dan sumber suara itu ternyata berasal dari Pulau Guanghan. Pada saat ini Mo Ying-ying muncul lebih dahulu dari mata air, membuat semua orang langsung mendekat dengan cemas. Dia memastikan bahwa dirinya baik-baik saja dan menjelaskan bahwa meski mata air kehidupan dan kematian sempat tersumbat, penghalang itu telah dibuka oleh api sucinya. Dengan begitu mata air tersebut akan segera kembali dapat digunakan. Namun Mo Ying-ying segera menyadari bahwa Xiaoyan belum muncul. Didorong oleh kekhawatiran, dia berniat turun untuk mencarinya. Namun Qin Xin segera menghentikannya dengan alasan bahwa Xiaoyan telah memintanya menunggu di atas. Meski Mo Feng menyadari ada kejanggalan dalam ucapan itu, dia memilih diam setelah mendapat peringatan dari Ling Fuyao. Xiu Qi kemudian memperhatikan bahwa aura Mo Ying-ying tampak tidak stabil dan menanyakan apa yang sebenarnya dia temui di bawah. Mo Ying-ying kemudian menjelaskan bahwa terdapat sebuah benda misterius dengan kemampuan melahap energi yang sangat mengerikan. Benda itulah yang menjadi penyebab tersumbatnya mata air, dan tanpa api suci, hampir mustahil untuk menanganinya. Tentu saja penjelasan itu membuat semua orang terkejut. Kemunculan dua api suci secara beruntun dianggap sebagai sesuatu yang sangat tidak biasa, mengingat keberadaan api suci sendiri merupakan hal langka di dunia seribu besar. Sementara itu, monster tua yang kejam menatap bola besi biru tua di tangan Mo Ying-ying dengan penuh penyesalan. Dia menyadari bahwa benda tersebut adalah harta luar biasa, namun kini berada di luar jangkauannya. Mo Feng pun menegaskan bahwa meskipun mereka belum mengetahui asal-usulnya, benda itu jelas bukan barang biasa, melainkan sebuah harta langka bernilai sangat tinggi. Pada saat yang sama terdengar suara pelan. Sosok Xiaoyan perlahan muncul dari mata air. Xiaoyan sudah kembali. Entah siapa yang berseru. Semua orang menoleh dan melihat Xiaoyan memegang sebuah balok besi yang persis sama.
Dua mata air kehidupan dan kematian telah kembali normal. Kalian bisa masuk nanti. Soal apakah bisa meningkatkan tingkat vitalitas atau efek lainnya, aku tidak tahu. Ucap Xiaoyan sambil menggeleng pelan, lalu menoleh ke Mu Yingying. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Xiaoyan. Aku baik-baik saja. Benda ini adalah penyebab mata air tersumbat. Wajah Mu Yingying tetap tenang, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan. Baik karena perhatian Xiaoyan sebelumnya maupun pertanyaannya sekarang. Dia tahu itu semua adalah ketulusan Xiaoyan. Inti besi Suan Yin. Xiaoyan terkejut saat melihat benda di tangan Mu Yingying. Tak kusangka ternyata benar. Inti besi Suan Yin dan Yang telah tumbuh bersama sejak zaman kuno dan jaraknya tidak akan terlalu jauh. Yingying, saat kita kembali nanti, berikan pedang abadimu padaku. Aku akan memperbaikinya untukmu. Xiaoyan berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah. Mu Yingying mengangguk pelan. Sementara itu, Yuru hanya bisa menarik nafas panjang. Urat-urat hitam seolah muncul di dahinya. Dengan demikian, mata air kehidupan dan kematian akhirnya berhasil dipulihkan. Langkah berikutnya adalah memasukinya. Xiaoyan mengangguk pelan setelah merasakan suhu dua mata air kehidupan dan kematian. Semburan energi hidup dan mati mulai muncul dari permukaannya. Tanda bahwa mata air itu telah sepenuhnya aktif. Tidak buruk, kalian bisa masuk. Begitu perintah itu keluar, suasana langsung berubah. Keterkejutan bercampur antusiasme terpancar dari wajah semua orang. Jika mata air ini benar-benar mampu meningkatkan tingkat kekuatan hidup, maka manfaat yang menanti mereka sungguh luar biasa. Kekuatan hidup bukan hanya memperkuat tubuh dan pertarungan, tetapi juga menjadi tameng penting saat kelak menghadapi kekuatan kematian. Mu Yingying melangkah ke depan dengan raut khawatir. Dia menawarkan diri untuk masuk bersama Xiaoyan, mengandalkan api suci yang juga dia miliki. Namun Xiaoyan menolaknya dengan senyum tenang. Dia justru menyuruh Mu Yingying fokus berkultivasi. Karena dengan kekuatan hidup tingkat 8 yang sudah mendekati puncak, dia berpeluang menembus tingkat 9. Setelah memberi instruksi singkat, semua orang pun masuk ke mata air dan memilih tempat masing-masing. Mata air itu luas, dan tanpa disepakati pun, hampir semua memilih dasar mata air, tempat energi paling padat. Begitu tubuhnya tenggelam, Xiaoyan merasakan rasa perih yang menusuk dada. Namun kali ini dia tidak melindungi tubuh sepenuhnya dengan api, hanya melapisi dahi. Dia tahu semakin banyak energi yang diserap, semakin besar manfaatnya. Sesuai petunjuk monster tua, Xiaoyan mulai menyerap energi. Namun yang pertama masuk ke tubuhnya justru kekuatan kematian. Wajahnya langsung berubah, tanpa kekuatan hidup sejati di dalam tubuh. Menyerap kematian berarti bunuh diri. Dia segera memaksanya keluar. Dia pun menyadari satu hal. Di tempat ini, dirinya hanya bisa menyerap kekuatan hidup. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan memutuskan fokus sepenuhnya pada satu jalur. Dia menutup kesadaran terhadap sekitar dan membiarkan kekuatan hidup murni mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Hari berganti hari. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Satu persatu, yang lain keluar dari mata air setelah mencapai batas penyerapan. Mu Yingying dan Xiuqi sama-sama mencapai puncak tingkat 8. Qinxin, Mu Feng dan Yuru mencapai puncak tingkat 7. Sementara Leng Fuyao berhasil naik satu tingkat. Hasilnya luar biasa. Cukup untuk membuktikan keajaiban dua mata air kehidupan dan kematian. Namun satu orang belum juga muncul, Xiaoyan. Xiuqi menduga bahwa Xiaoyan tengah mencoba memancing bencana kehidupan Kaisar Dodi bintang 6. Bencana yang seharusnya dialami dahulu, tetapi tertutupi akibat lonjakan kekuatan dari api suci. Tanpa melewati bencana itu, kekuatan hidup sejati tak akan pernah lahir. Tiba-tiba, mata air bergejolak hebat. Aura kehidupan yang sangat murni memancar ke segala arah, padat, kuat, dan sama sekali tanpa unsur kematian. Semua orang terdiam, dan ini bukan sekedar peningkatan biasa. Di dasar mata air, Xiaoyan akhirnya membuka mata. 10 hari mengumpulkan kekuatan hidup murni, kini segalanya telah siap. Dengan tatapan tajam menembus ke atas mata air, dia tersenyum tipis. Bencana kehidupan Kaisar Dodi bintang 6 muncullah. Di balik riak air, sesuatu yang samar mulai bergerak. Di sana seolah tersembunyi sesuatu yang samar. Sesuatu yang sejak awal disebutkan oleh monster tua terkutuk itu. Itulah bencana kehidupan Kaisar Dodi bintang 6 yang dulu tertutupi karena Xiaoyan menelan api suci. Awal bencana di atas mata air kehidupan dan kematian terus membesar. Memancarkan tekanan yang membuat siapapun sulit bernafas. Pada saat ini, Leng Fuyao menatap langit dengan wajah tegang. Dia langsung menyadari bahwa ini bukan sekedar petir biasa, melainkan awan tribulasi sejati. Bencana hidup dan mati yang hanya muncul ketika seseorang menembus batas eksistensinya. Gagal menghadapinya berarti kematian mutlak. Dari auranya saja, awan itu tampak setara dengan tribulasi tingkat 7. Namun Yuru segera menepis penilaian itu. Dengan persepsi rune warisan itu, dia tahu jelas bahwa kekuatan Jiun ini jauh melampaui batas tersebut. Di dasar mata air, Xiaoyan juga merasakan tekanan mengerikan
kekuatan itu. Namun alih-alih gentar, dia justru merasa tidak puas. Tingkat 17 belum cukup untuk apa yang ia incar. Tanpa ragu Xiaoyan kembali tenggelam ke dalam mata air. Dia melepaskan seluruh pembatas, membiarkan tekadnya berputar liar. Kekuatan hidup dari dua mata air kehidupan dan kematian diserap habis, dimurnikan, lalu didorong langsung ke langit. Energi itu menyatu dengan awan bencana, memaksa Jiun salah menilai kekuatannya sendiri dan terus menaikkan tingkat tribulasi. Xiuqi akhirnya menyadari apa yang terjadi. Xiaoyan sedang menciptakan awan tribulasi secara paksa. Dengan menyuntikkan kekuatan hidup dalam jumlah mengerikan, dia memancing Jiun untuk berevolusi. Bahaya yang tercipta pun meningkat berkali-kali lipat, tetapi di sanalah peluang terbesar berada. Awan tribulasi melonjak ke tingkat 8, lalu terus meningkat. Tekanan di udara berubah brutal. Jika ini berlanjut, tribulasi tingkat 9 akan lahir. Sesuatu yang bahkan para ahli pun enggan hadapi. Ketika awan akhirnya berhenti membesar, Xiaoyan tahu batasnya telah tercapai. Energi kehidupan di mata air nyaris habis. Tribulasi tingkat ke-9 telah terbentuk sepenuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan melesat keluar dari mata air dan langsung menerobos ke dalam awan bencana. Petir tribulasi menghantam tubuhnya tanpa ampun, menimbulkan rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Bahkan dengan tubuh sekuat miliknya, kekuatan ini terasa menindas. Namun Xiaoyan tidak datang hanya untuk menahan tribulasi. Di dalam awan, dia memanggil boneka iblis emas, harta yang selama ini tersegel. Seluruh kekuatan kematian yang ia kumpulkan dituangkan ke dalam boneka itu. Seketika, mata boneka iblis emas berubah hitam pekat. Auranya melonjak liar hingga hampir tak terkendali. Xiaoyan segera menekannya dengan api suci dan energi tingkat tinggi. Ledakan beruntun mengguncang awan tribulasi sebelum akhirnya boneka iblis emas kembali stabil, memancarkan aura dingin dan tanpa rasa takut. Kini semuanya siap. Dengan tatapan tajam, Xiaoyan memerintahkan boneka iblis emas menerobos ke pusat awan tribulasi terpadat. Dia berniat menyerap tribulasi tingkat 9 sekaligus kekuatan kematian, memaksa terjadinya evolusi yang belum pernah dicoba siapapun. Di bawah langit yang bergejolak, Mu Yingying hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum pahit. Kekhawatiran mereka ternyata tak diperlukan. Xiaoyan bukan sekedar berani, dia adalah seseorang yang selalu melampaui batas akal sehat. Hampir selesai, Xiaoyan melihat awan tribulasi mengerikan itu telah sepenuhnya diserap oleh boneka iblis emas, dan senyum tipis pun muncul di sudut bibirnya. Boneka iblis emas memang layak menyandang namanya. Sejak dahulu ia telah dimodifikasi oleh Raja Naga Emas, Paman Xiaoyan, ditambah lagi dengan pemurnian api suci serta berbagai bahan obat tingkat tinggi. Kekuatan fisik boneka ini jelas telah meningkat ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Awalnya, Xiaoyan sama sekali tidak berniat menggunakan metode ini. Namun kekuatan kematian yang tersisa akan terbuang sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Dengan bantuan api suci, tubuh boneka iblis emas justru bisa ditempa menjadi lebih tirani. Xiaoyan tentu tidak akan melewatkan kesempatan sebesar ini. Pum pum pum. Serangan mengerikan dari Jiuyin tingkat 9 terus menghantam. Tetapi semuanya jatuh ke tubuh boneka iblis emas dan diserap habis tanpa sisa. Kekuatan petir yang seharusnya menghancurkan segalanya justru lenyap begitu saja. Serangan terakhir, tatapan Xiaoyan mengunci awan tribulasi yang kini memadat menjadi satu gumpalan petir kecil. Namun fluktuasi kekuatannya jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Api suci, lindungi. Xiaoyan mengerutkan kening. Meski boneka iblis emas telah ditempa berulang kali, dia tetap tidak berani ceroboh menghadapi pukulan pamungkas Xiaoyan tingkat 9. Jika boneka iblis emas sampai hancur di sini, Xiaoyan tentu akan sangat menyesal. Bagaimanapun juga, ini adalah pengawal paling setia yang dia miliki. Boom! Tanpa ampun, Xiaoyan menghantam boneka iblis emas dengan kekuatan penuh. Petir tribulasi meledak, membawa daya penghancur yang menakutkan dan menghantam tubuh boneka itu secara langsung. Bagus, sangat bagus. Melihat boneka iblis emas perlahan menghancurkan sisa Jiuyin, Xiaoyan tersenyum puas. Begitu awan tribulasi menghilang sepenuhnya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan aneh muncul di dalam tubuhnya. Di dalam laut doginya, tempat biasanya api suci dan binatang api berdiam, terjadi perubahan drastis. Mata binatang api yang semula menyala kini berubah. Api berwarna menyala digantikan oleh cahaya putih keperakan yang memancarkan aura kehidupan murni. Pada saat ini binatang api mengeluarkan raungan gembira, seolah sangat menikmati perubahan ini. Aneh, apa yang terjadi? Xiaoyan merasa heran. Sebagai Kaisar Dao, kultivasi pada tahap ini adalah memadatkan lautan dogi. Namun dogi miliknya justru bergantung pada binatang api tersebut. Setelah melewati tribulasi kehidupan tingkat 9, kekuatan hidup yang baru lahir justru muncul pada tubuh binatang api. Untuk menembus dosian sejati, seseorang harus menciptakan dan memadukan kekuatan hidup dan mati, lalu memadatkan doki hingga seukuran kepalan tangan. Barulah terbentuk benih dosian. Xiaoyan merenung sambil merasakan perubahan pada binatang api itu. Seolah-olah binatang api tersebut telah membantu memadatkan laut dokinya.
Namun setelah memikirkannya sejenak tanpa hasil, Xiaoyan tidak memaksakan diri. Binatang api itu baru saja melahirkan kekuatan hidup dan kini tertidur lelap. Kekuatan hidup muncullah. Xiaoyan membuka matanya lebar-lebar dan berteriak pelan. Boom! Kekuatan hidup berwarna putih susu langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Gila, Wu Feng tak bisa menahan diri untuk berseru. Itu kekuatan hidup tingkat 9. Kekuatan hidup dibagi menjadi tingkat 1 hingga 9. Dan tingkat 9 adalah puncaknya. Dengan kekuatan hidup seperti ini saja, dia sudah bisa menghadapi Kaisar Do bintang 7 tahap awal. Di wilayah Suan Santian, aku belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kekuatan hidup tingkat 9. Ucap Xiuqi dengan nada tak percaya. Xiaoyan adalah yang pertama. Xiaoyan sendiri merasakan kedahsyatan kekuatan hidup ini dan mengangguk puas. Sekarang giliranmu. Tatapannya beralih ke boneka iblis emas. Aura hitam samar masih melingkupi tubuh boneka itu. Jelas sisa kekuatan kematian dan peti tribulasi. Ayo lihat batasmu. Xiaoyan mengangkat tangannya. Jari Huang Guan, telapak Huang Guan. Dua teknik dao yang dahsyat menghantam boneka iblis emas secara langsung. Namun boneka itu sama sekali tidak menghindar. Boom! Serangan Xiaoyan menghantam dengan kekuatan penuh, diperkuat oleh kekuatan hidup tingkat 9. Namun ketika debu menghilang, tubuh boneka iblis emas hampir tak mengalami kerusakan apapun. Pertahanan yang mengerikan. Xiaoyan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sisa petir dan kekuatan kematian masih berkelindang di permukaan tubuh boneka iblis emas. Dengan tubuh seperti ini, menghadapi Kaisar Do bintang 7 tahap menengah pun bukan masalah. Xiaoyan tersenyum puas. Kini dia memiliki satu kartu truf tambahan, pengawal yang kekuatannya setara dengan Kaisar Do bintang 7 tahap menengah. Baiklah, kita pergi. Dengan satu lambian tangan, boneka iblis emas disimpan kembali. Semakin sedikit orang yang mengetahui kartu truf ini semakin baik. Ketika Xiaoyan kembali ke kelompok, semua orang menatapnya dengan ekspresi rumi. Kekuatan hidup tingkat 9. Ling Fuyao mendesakan lidah. Kau benar-benar sudah tidak bisa dibandingkan lagi. Dia mendengus pelan, menatap Xiaoyan seolah melihat monster. Api suci, kemampuan alkimia, kultivasi doki, semuanya berada di atas dirinya. Hal itu membuat Ling Fuyao yang biasanya sombong merasa sedikit tertekan. Bagaimana persiapannya? Tanya Xiaoyan santai. Sudah siap, jawab Xiuqi. Token untuk memasuki Pulau Guanghan juga sudah disiapkan. Kita bisa berangkat sekarang. Yuru, bukankah kau masih perlu sesuatu dari rune warisan? Xiaoyan teringat. Tidak perlu. Peri Jiaoyu berkata kita bisa langsung menuju ke sana setelah keluar dari tempat ini. Ujar Yuru sambil tersenyum. Kalau begitu, berangkat. Xiaoyan memimpin rombongan meninggalkan mata air kehidupan dan kematian. Diikuti yang lain tanpa ragu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.